Informasi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Reo dan selamat sore untuk warga Kota Padang, Sidimpuan. Kembali lagi bersama Ici tepatnya pada hari Rabu 5 Juli 2023 dan seperti biasa kalau udah di hari Selasa dan Rabu di sore hari kita ada program talk show bersama Kementerian Negeri Agama Kota Padang, Sidimpuan. Dan di hadapan Ici sudah ada Al-Ustadz Muhammad Nuh yang akan memberikan pemaparannya pada sore hari ini dengan tema kita berbakti kepada orang tua. Kita sapa dulu nih Ustadz Muhammad Nuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadz di hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, lahir dan batin, luar dan dalam. Bagaimana Ici Ocha, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu kita mulai ya Ustadz. Untuk tema kita pada hari ini berbakti kepada orang tua. Dipersilakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati kepada pimpinan karyawan dan karyawati penyiar kita yang selalu setia mendampingi kita dalam kesibukan kita sehari-hari. Mudah-mudahan diberikan Allah kehidupan yang berkah. Kemudian yang sangat kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh para pendengar kami, kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya, dan rekan rau di mana saja kita berada. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang ada, mari kita gunakan untuk meningkatkan amal ibadah. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada Allah dan juga kepada orang tua, dan kita memperjuangkan agama kita untuk bisa kita mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Salah satunya surah Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Begitu juga di dalam surah yang lain.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dua ayat ini sama-sama memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau mensyirikatkan sesuatu dengan Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua ibu bapamu berbuatlah dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada apa dengan kedua orang tua kita? Orang tua kita adalah orang yang pertama mencurahkan cinta kepada kita. Orang tua kita adalah cinta pertama kita. Orang tua kita adalah orang yang pertama memperkenalkan kita dan menghadirkan cinta dalam hidup kita. Dan orang tua kita adalah orang yang mencintai kita tanpa berharap balas. Dan orang tua kita adalah orang yang cintanya tidak akan sanggup kita balas dengan setara. Mereka orang tua kita adalah yang cintanya kepada kita bersemi sepanjang masa. Mereka adalah sang penghadir cinta dalam kehidupan kita. Ibu kita khususnya, bagaimana perjuangan seorang ibu ketika kita lapar, tangan ibu yang menyuapi kita. Ketika kita haus,
tangan ibu yang memberi kita minuman. Ketika kita mandi, tangan ibu yang meratakan air ke seluruh badan dan membersihkan diri kita dari segala kotoran. Ketika kita menangis, tangan ibu yang mengusap air mata. Ketika kita gembira, tangan ibu yang menedahkan rasa syukur. Memeluk kita dengan erat, dengan derayan air mata bahagia. Ketika kita dilanda berbagai masalah, tangan ibulah yang pertama membelai duka. Tangan ibu kita adalah tangan ajaib. Sentuhan ibu kita adalah sentuhan kasih. Maka wajarlah surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Ayah kita adalah orang yang bertanggung jawab kepada ibu kita dan kepada kita anak-anaknya ini. Dalam hal dunia akhirat, termasuk mencari nafkah. Mereka berdua telah berusaha semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya memperjuangkan kehidupan kita. Ayah kita rela dia menjatuhkan harga dirinya demi memperjuangkan anak-anaknya. Dan bahkan dia rela dimarahi. Di tempat kerja dia dimarahi oleh bosnya, oleh atasannya. Di rumah dia dimarahi ibu kita. Kemudian ketika dia punya cucu, dia dimarahi oleh cucunya. Dan ketika dia pun di dalam kubur sudah meninggal dunia, dia pun dimarahi malaikat Mungkar dan Nakir. Dan ketika di akhirat nanti juga, dia pun dimarahi oleh malaikat Malik. Ayah kita penuh dengan kesedihan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tiada lain kita harus berbakti kepada orang tua kita. Karena jasa dan perjuangan serta pengorbanan mereka tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ketika kita kecil, orang tua kita berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, sampai bisa jadi alat permainan. Mereka selalu menomorsatukan kita, anak-anaknya ini. Sekarang kita sudah dewasa. Apakah kita memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita? Apakah orang tua kita nomorsatukan daripada pacar kita? Apakah orang tua kita nomorsatukan daripada istri kita? Yang ada sebagian malah menomorduakan kedua orang tuanya, padahal orang tuanya adalah cinta pertamanya. Ketika kita masih kecil, kita dibesarkan oleh orang tua kita, bisa jadi 2, kita bersaudara 3, 4, 6, bahkan ada 7, ada 10, 12. Mereka memperjuangkan kita, anak-anaknya ini. Walaupun keuangan dalam keadaan sulit, walaupun ketika kita banyak menuntut dari anak-anaknya ini, menuntut keinginan, namun mereka tidak pernah mengeluh dan beralasan. Lantas ketika kita dewasa, kita sudah berumah tangga, dan mereka sudah tua renta, lanjut usia. Mampukah kita yang 10 anaknya ini yang bersaudara menjaga 2 orang tua, ayah dan ibu kita? Padahal
dua orang tua ibu kita, mereka mampu menjaga kita yang 10 orang bersaudara atau bahkan lebih. Ketika kita masih kecil, kita sakit, tahukah kita ternyata orang tua kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah anakku. Kalau bisa ya Allah, pindahkan rasa sakitnya kepadaku. Saat sekarang kita sudah dewasa, saat orang tua kita sudah tidak bertenaga lagi, sudah sakit-sakitan, seperti apakah doa kita dan perhatian kita kepada mereka? Saya yakin pasti tidak akan setara dengan doa dan perhatian mereka waktu dulu. Bahkan sekarang kita pun ketika kita dewasa, sudah mandiri, sudah sukses. Hampir semua doa yang orang tua ucapkan adalah untuk kita, anak-anaknya. Tapi kita hanya sedikit saja berdoa untuk mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Secuil doa yang singkat yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra 24 itu sering kita tidak ingat, sering kita lalaikan dan kita lupakan. Mendoakan kedua orang tua kita supaya Allah mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita waktu kecil. Doa yang sesingkat itu pun sering kita lalaikan dan kita lupakan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Oleh karena itu, tiada pilihan kita dalam hidup ini supaya dapat kita keberkahan dalam hidup adalah berbakti kepada orang tua kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Ya rekan Raw, masih bersama Ici dan juga Ustadz Muhammad Nuh pada sore hari ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2023, dengan tema kita berbakti kepada orang tua. Dan untuk Ustadz Muhammad Nuh dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Saudara-saudariku, orang tua kita selalu membanggakan kita. Apakah kita selalu membanggakan orang tua kita? Orang tua kita selalu mendoakan kita. Apakah kita selalu mendoakan mereka? Orang tua kita selalu berkorban untuk kita. Apakah kita selalu berkorban untuk mereka? Orang tua kita berusaha membahagiakan kita. Apakah kita berusaha membahagiakan mereka? Orang tua kita membesarkan serta menafkahi kita dan saudara-saudara kita tanpa pernah mengeluh. Padahal kehidupan orang tua kita kadang serba berkekurangan. Tapi begitu kita dan saudara-saudara kita beranjak dewasa, malah kita mengeluh ketika harus membantu dan menafkahi orang tua kita. Padahal kehidupan kita dan saudara-saudara kita sering serba berkecukupan. Saat kita berusia 1 tahun, orang tua kita memandikan dan merawat kita. Apa balasan kita? Malah kita menangis di tengah malam. Saat kita berusia 2 tahun, orang tua mengajari kita berjalan. Mengajari kita berjalan. Sebagai balasan kita, malah kita kabur ketika orang tua kita memanggil kita. Saat kita berusia 3 tahun, orang tua kita memasakkan makanan kesukaan kita. Apa balasan kita? Kita malah menumpahkannya. Kita katakan tak enak. Saat kita berusia 4 tahun, orang tua memberi kita pensil berwarna. Apa balasan kita? Kita malah mencoret-coret dinding dengan pensil tersebut. Saat kita berusia 5 tahun,
Orang tua membelikan kepada kita baju yang bagus-bagus. Sebagai balasan, kita malah mengotorinya dengan bermain-main di lumpur. Saat kita berusia 10 tahun, orang tua kita membayar mahal-mahal uang sekolah kita dan bahkan uang les kita. Apa balasan kita? Malah kita malas-malasan, bahkan kita bolos dari sekolah kita. Dan kita tidak pergi ke tempat les privat kita. Saat kita berusia 11 tahun, orang tua kita mengantarkan kita ke mana-mana berdharma wisata. Apa balasan kita? Kita malah tidak mengucapkan salam ketika kita keluar rumah dan tidak meminta restu dan doa mereka. Saat kita berusia 12 tahun, orang tua mengizinkan kita untuk menonton televisi kesukaan kita, sinetron-sinetron yang kita sukai, sinetron percintaan, dan bahkan orang tua kita dengan uang yang pas-pasan dan bahkan dengan uang dipinjamkan dan bahkan mereka rela mengkredit. Walaupun kadang-kadang mengkredit itu membuat hidup mereka sempit. Kalau hidup mereka terasa sempit, maka terasalah hidup ini, dunia ini terasa sempit. Kalau terus merasa sempit, maka bisa jadi badan mereka jadi sakit. Kalau sakit-sakitan mereka bertambah sakit, akhirnya mereka depresi, stres, dan mereka akhirnya sakit dan dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit ternyata diduga COVID. Akhirnya kena gapit. Saudara-saudaraku, di saat usia kita 12 tahun kita minta HP. HP dengan alasan yang pertama untuk kepentingan belajar kita. Laptop untuk kepentingan belajar kita. Mereka rela membeli itu dengan cara mengkredit, menghutang, dan bahkan mereka tinggalkan keinginan-keinginan mereka untuk keinginan kita. Lalu apa balasan kita? Justru dengan HP, dengan laptop yang ada, kita pun tidak mendengarkan lagi ajakan mereka, seruan mereka, perintah mereka, nasihat mereka. Kita sibuk dengan HP kita main video game online. Dan kita sibuk dengan media sosial kita. Saat kita berusia 13 tahun, orang tua kita membayar dengan bayar-bayaran yang sangat banyak, termasuk kita ingin liburan di mana-mana. Apa balasan kita? Justru kita memberinya kabar, tidak memberi kabar kepada mereka ketika kita berada di luar rumah. Saat kita berusia 14 tahun, orang tua kita pulang kerja dan ingin memeluk kita. Lalu apa balasan kita? Kita pun menolak dan mengeluh. Dan kita sebutkan kita sudah saatnya tidak dipeluk lagi karena kita sudah merasa besar dan kita malu dipeluk oleh orang tua kita. Saat kita sudah berusia 17 tahun, orang tua kita sedang menunggu telepon penting, ingin menelepon penting kepada sanak saudaranya, keluarganya, dan teman kerjanya. Dia butuh HP kita. Sementara kita malah asik, kita main game, telepon-teleponan, main media sosial, Facebook-Facebookan yang sama sekali tidak penting. Saat kita berusia 18 tahun, orang tua kita menangis terharu ketika kita lulus tingkat SLTA. Apa balasan kita? Malah kita lulus, kita pun sibuk dengan kawan-kawan kita main coret-coretan baju-baju kita. Baju yang dibeli orang tua kita mungkin masih baru, tapi sudah dicoret-coretan dengan coret-coretan, dengan coret-coretan kata-kata yang tidak bisa mungkin lagi terpakai.
Dan bahkan kita pun berpesta dengan kawan-kawan kita semalaman. Dan kita pun tidak pulang. Kita pulang keesokan harinya. Mereka was-was. Saat kita berusia 19 tahun, kita pun mau kuliah. Kita diantar orang tua kita ke kampus kita. Lalu apa balasan kita? Kita pun berhenti jauh-jauh dari gerbang kampus dan menghardik. Dan kita pun malu mengakui bahwa mereka adalah ayah bunda kita. Saat kita berusia 22 tahun, orang tua memeluk kita dengan haru. 22, 23, 24 tahun, mereka memeluk kita dengan haru dan bahagia karena kita sudah diwisuda, sudah sarjana. Tapi apa balasan kita? Kita malah bertanya, apa hadiahnya? Dan kita pun sudah merasa lebih pintar daripada orang tua kita. Dan mereka kita anggap adalah orang yang tak mengetahui sesuatu apapun dalam hidup ini. Saat kita berusia 23 tahun, orang tua kita berusaha untuk mencari kerja yang kita inginkan. Dan mereka rela menanya-nanya kepada orang atau kepada kaum kerabat dan kepada orang yang dilihat mereka mampu membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan bahkan mereka mau memberikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menyogok untuk mendapatkan pekerjaan itu. Rosi wal murtasi finnar, penyogok dan yang menerima sogokan adalah di api neraka. Tapi mereka itu korbankan. Dan ketika kita mendapatkan pekerjaan itu, malah kita sibuk dengan pekerjaan itu, kita lupa kepada orang tua kita. Saudaraku, saat usia kita 30 tahun, kita pun sudah punya anak. Dan kita pun sibuk merawat anak dan keturunan kita. Dan pada saat itu mereka butuh perhatian kita. Dan juga pada saat usia kita 40 tahun, orang tua kita sudah tua, lanjut usia, sudah tidak bertenaga lagi, badannya sudah lelah dan sudah sakit-sakitan, membutuhkan perawatan. Apa balasan kita? Malah kita beralasan kita sudah berkeluarga. Kita hanya mengurus keluarga kita, anak dan istri kita. Dan kita katakan mengurus orang tua itu tidak wajib. Itu hanya sunat. Dan bahkan kita lebih dahulukan kepentingan keluarga kita daripada kedua orang tua kita. Saudara-saudaraku, padahal mengurus orang tua itu adalah kewajiban anak. Tanggung jawab anak kepada orang tua. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala za'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, faqala ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Qala ummuka. Rasulullah bersabda, ibumu. Qala summa man. Kemudian laki itu bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Kemudian ibumu. Qala summa man. Laki itu bertanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Ibumu. Qala summa man. Laki itu juga bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu ya Rasulullah? Qala abuka. Kemudian baru bapakmu. Ibumu, bapakmu. Kaum muslimin rahimakumullah. An Abdillah ibnu Umar qala ridul rabbi fi ridul walid wa sakhatur rabbi fi sakhatul walid.
ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, keriduan Allah ada pada keriduan orang tua kita. Murka Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Salasu da'awatim mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diragukan tentang doa ini. La sakka fihinna. Yang pertama, da'watul walidi ala waladihi. Doa kedua orang tua terhadap anaknya. Wa da'watul musafir. Doa orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum. Dan doa orang yang dizolimi. 3 doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menunggu, tanpa ada perantara, dan tanpa ada hijab yang membatasinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, doa kita sebagai anak, mari kita menselaraskan doa kita kepada orang tua kita. Kalau kita menselaraskan doa kita sebagai anak dengan doa orang tua kita, maka insya Allah akan melangit doa kita. Dan begitu doa orang tua kita selaras dengan doa kita, berarti doa kita menjadi lebih melangit. Dan begitu juga impian orang tua kita selaras dengan impian kita, berarti impian kita menjadi lebih bersayap dan melipat gandakan kekuatan doa. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita minta doa kepada orang tua kita. Dan mari kita berbakti kepada orang tua kita. Tentu dalam berbagai cerita kita ketahui bagaimana kisah-kisah orang yang berbakti kepada orang tuanya sehingga memberikan keberkahan dalam hidupnya. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ada 3 kisah sahabat Nabi yang kita bisa teladani karena mereka berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua kisah Uwais Al-Qurni. Dan yang ketiga kisah Kilab bin Umayyah. Ketika kisah sahabat ini adalah teladan bagi kita. Bagaimana kisah mereka yang berbakti kepada orang tua dan kisah sahabat ini? Kita lewatkan dulu yang satu ini. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, kita sudah sampai di segmen terakhir dari tema kita pada hari ini, berbakti kepada orang tua. Dipersilakan kepada Al-Ustadz Muhammad Nuh untuk melanjutkannya. Kita akan sampaikan lebih dahulu sebelum kesimpulan kisah-kisah sahabat Nabi dan orang-orang zaman modern sekarang yang berbakti kepada orang tua dan bagaimana akibat mereka berbakti kepada orang tua, akibat yang baik. Salah satu sahabat Nabi dan pemeluk Islam pertama yang dikenal sangat berbakti kepada orang tua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pria yang merupakan paman Nabi kita Muhammad SAW yang sangat taat dan patuh kepada ibunya. Bahkan cintanya kepada ibundanya terus melekat hingga dia dewasa. Sayangnya ibunya Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah adalah penyembah berhala. Ibunya bersikukuh untuk setia dengan agama nenek moyangnya. Namun saat berpindah ke agama Islam di umurnya yang masih menginjak 17 tahun. Diteruskan kisahnya bahwa ibunya terus membujuknya untuk menyembah berhala. Bahkan ibunya rela untuk tidak makan dan minum hingga Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan Islam. Namun keteguhan hati Sa'ad dalam merangkul agama Islam sangat kuat. Sa'ad bin Abi Waqqas masih tetap taat dan menjaga ibunya meski tak menuruti permintaannya agar berpindah agama. Dan kekuatan tekad itulah ibu Sa'ad pun sadar bahwa apa yang dilakukan hanya membawa kebencian dan kesedihan.
Kisah yang kedua, kisah Uwais Al-Qarni. Salah satu kisah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya yang cukup terkenal adalah Uwais Al-Qarni. Kisah pemuda yang satu ini bermula dari hidupnya bersama ibu yang sudah tua dan mengalami lumpuh. Uwais sendiri memiliki penyakit kulit belang-belang yang disebut dulu penyakit sopak. Sayangnya dia adalah seorang fakir dari Yaman yang tak pernah berjumpa Rasul. Kisah teladan kepada ibunya bermula dari keinginan ibunya untuk berhaji ke Makkahul Mukarramah. Dengan cara apapun pemuda ini berlatih fisik dengan menggendong anak lembu naik turun bukit. Hal itu karena dirinya tidak memiliki kendaraan untuk berhaji. Dia pun menyimpan makanan untuk bekal perjalanan tersebut. Alhasil, ibunya pun berhasil menunaikan haji di punggung Uwais Al-Qarni. Perjalanan haji itu ditempuh Uwais sambil menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Dengan semangat dan bakti yang besar, Uwais melakukan tawaf dan berdoa di depan Ka'bah untuk sang ibunda. Uwais pun hanya meminta ridho dari ibunya untuk membawanya masuk ke surga. Meski bukan sahabat Nabi, namun sosoknya dikagumi oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, kisah sahabat Nabi Kilab bin Umayyah. Salah satu kisah sahabat Nabi yang berbakti kepada orang tua hadir dari pemuda muslim bernama Kilab bin Umayyah. Pria ini memiliki ayah dan ibu yang sudah tua dan tak mampu beraktivitas. Karena itulah setiap pagi dan petang pemuda ini selalu menyiapkan susu untuk orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga bagaimana kisah-kisah orang sekarang mendapatkan keberkahan dari berbakti kepada orang tuanya. Salah satu manajer dari Telkomsel yang bernama Helmi Wahidi, dia bercerita bahwa ibunya adalah guru TK. Bapaknya adalah tukang jahit. Berkat doa dan jerih payah kedua ibu bapaknya, alhamdulillah dia dan saudara-saudaranya dapat belajar sampai ke perguruan tinggi. Pada tahun 1999, sewaktu berkarir di Telkomsel, dia merintis Serikat Pekerja Telkomsel. Dan lantaran serikat ini dipandang berseberangan dengan kepentingan perusahaan, karirnya pun sedikit terganjal selama 7 tahun. Dia tetap sabar dan pegang teguh pada salah satu ayat di kitab suci. Barang siapa yang berbuat baik dan beriman, maka ia tidak akan khawatir atas perlakuan tidak adil terhadap dirinya dan tidak pula khawatir atas pengurangan haknya. Lagi-lagi Helmi Wahidi itu berusaha berkat dengan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa dan doa orang tua, karirnya kembali meningkat setelah dipercaya untuk jabatan, dan akhirnya 2007 dia diangkat menjadi manajer dari Telkomsel. Kemudian bagaimana juga kisah dari Bondan Brilianto. Dia bercerita dalam perjalanan hidupnya dia betul-betul merasakan betapa mustajab doa orang tua. Contohnya saja ketika dia kuliah dan ujian, orang tua selalu solat duha dan berdoa sampai ujian itu selesai. Begitu dia ditelepon, barulah orang tua berhenti berdoa. Alhamdulillah semuanya jadi lancar. Yang sebaliknya juga terjadi ketika dia ingin pindah kerja ke perusahaan lain dan orang tua kurang setuju. Akhirnya semua berjalan tersendat-sendat. Menariknya, begitu ia berniat memberangkatkan kakaknya untuk haji dan orang tuanya ikut mendoakan. Dan malah ketika itu rezekinya pun makin lancar. Kemudian bagaimana kisah seorang dari Bakhtiar Effendi yang ada di Jambi. Awalnya orang tuanya menjual rumah sederhana di desa untuk tujuan berhaji. Tapi apa mau dikata, ia tidak cukup membiayai haji untuk dua orang tuanya, ayah dan ibunya.
maka uang tersebut dia gunakan untuk membuka usaha alat pertanian dan perkebunan. Hanya berbekal doa orang tua, dia merantau dari Kisaran ke Jambi. Dan subhanallah, alangkah dahsyatnya doa orang tua. Cuma dalam tempo 11 bulan, dia berhasil membiayai mereka, orang tuanya berhaji, membeli rumah dan membeli mobil. Dan setelah berhaji, mereka pun datang ke Jambi dan orang tuanya pun berkata, insya Allah anakku, separuh Jambi akan menjadi milikmu. Saudaraku, benar saja, selain usaha alat pertanian perkebunan, sekarang dia juga punya usaha properti, rumah makan dan pendidikan. Masih banyak saudara-saudaraku kisah-kisah yang lain yang memberikan iktibar kepada kita bahwa dengan berbakti kepada orang tua dan doa orang tua, maka itu akan membahagiakan kita anak-anaknya ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jika orang tua sudah merestui, maka semua akan lebih mudah untuk dilalui. Jika orang tua sudah membantah, maka apa-apa pun akan terasa susah. Jika seorang anak telah berbakti, maka hidupnya akan bertabur rezeki. Siapa yang berbakti kepada ibu bapanya, maka rezekinya seperti raja, datang dari berbagai arah. Tapi jika seorang anak telah durhaka, maka hidupnya akan bertabur petaka. Rezekinya makin sempit, makin jauh dari keberkahan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita berbakti kepada orang tua kita, walaupun bagaimana keadaan kita. Mari kita berbakti kepada orang tua kita, maka rezeki kita akan tercukupkan. Mari kita berbakti kepada orang tua kita, baik waktu luang maupun waktu sempit. Dan mari kita berbakti pada orang tua kita, tidak hanya di saat mereka masih hidup, dan juga di saat mereka sudah meninggal dunia. Kewajiban berbakti kita itu tidak akan berhenti dengan melakukan amalan-amalan yang berguna untuk mereka. Harta dapat dicari, ilmu dapat digali, tapi untuk berbakti kepada orang tua tak bisa terulang lagi. Maka di saat orang tua kita masih ada, ibu atau bapak kita atau kedua-duanya masih ada, maka berusahalah untuk berbakti dengan sebaik-baiknya kepada mereka. Minta restulah, minta doalah kepada mereka, dan berbuatlah sebaik-baiknya. Bahagiakan mereka, nomor satukan mereka, dan berusahalah semaksimal mungkin untuk membahagiakan mereka. Dan jikalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka berdoalah untuk mereka. Mohon ampunlah atas segala dosa-dosa mereka kepada Allah. Dan kemudian selalulah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hadiahkan kepada mereka. Dan kemudian selalulah bersedekah atas nama mereka. Berbuat baiklah kepada keluarga, handai tolan, famili, dan sahabat-sahabatnya. Dan selalulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik untuk mereka. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Pintu surga akan selalu menanti kita selagi kita mau berbakti kepada orang tua kita. Dan sungguh merugilah kita jikalau orang tua kita dipanjangkan Allah umurnya, dua-duanya atau salah seorang di antara keduanya, kita tidak bisa berbakti kepada mereka, dan kita tidak bisa masuk surga nanti. Justru kita masuk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berbaktilah kepada orang tua. Family. Father and mother, I love you. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan ubi kayu dan selasih, tentu kami ucapkan thank you dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq.
nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nuh yang sudah memberikan pemaparannya tentang materi kita pada hari ini, berbakti kepada orang tua. Akhir kata dari Ici dan juga Al Ustadz Muhammad Nuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you bye-bye rekan Rau.